itu rugi saya belikan. Apa kata orang tua itu? Enggak kan gitu. Pakainya lah baju-baju usang, baju-baju bukan selayak dipakai, itu yang dipilih. Mengapa demikian? Karena penghuni langit tadi sudah mendoakan dia sehingga dicintai oleh penghuni langit. Wa idza balagha samanina sanatan, apabila masuk umur 80, lebih hebat lagi Pak. Maka kalau ada di antara kita yang hadir ini sampai umur 80, hanya terjadi sama dia. Sabatallahu hasanatihi wa mahasayyiatihi. Allah tetapkan seluruh kebaikan-kebaikannya dan Allah hapus keburukan-keburukannya. Apa maknanya? Orang yang masuk umur 80 itu 81, 2 sampai 89, dia tak mau lagi berbuat dosa, tak mau lagi. Tapi buktinya Ustaz ada juga orang yang 80, kami tengok di video, dah aki-aki, masih saja ikut ke karaoke dia tadi. Inilah tadi orang tak dipakai itu. Tak dipakai berarti Allah tidak ingin menutup usianya itu dalam keadaan baik. Masuk umur 80, sebelum masuk ke 90, maka orang itu ditetapkanlah kebaikan-kebaikannya. Tak satu pun keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang itu. Ini rahasia umur di 80 tahun. Kalau sampai orang itu umur 90 tahun, wa idza balagha tis'ina sanatan, apabila dia masuk umur 90 tahun, kutiba fis samai asirullah fil ardi, tertulislah nama orang itu di langit bahwasanya hamba yang berumur 90 tahun sampai 100 tahun ini sudah menjadi tawanan Allah. Apa makna tawanan? Orang tertawan itu seperti apa? Tak bisa kemana-mana. Jadi pada hakikatnya orang yang sudah masuk umur 80, umur 90 itu tertawan dia. Kita ada sholat jamaah Pak, umurnya sudah 90 ke atas, dia masih hidup, masih bisa melek, masih bisa ajak bicara, tapi tak bisa kemana-mana karena tulang ini jangankan untuk pergi jauh, duduk saja tak sanggup lagi. Ini yang tadi diambil kekuatannya, melemah. Maka orang yang tak bisa berbuat apa-apa itu lagi kecuali beribadah, diumpamakan seperti orang yang tertawan. Tak bisa kemana-mana lagi. Kalau pergi ke rumah sakit, kalau pergi ke masjid, itu diantar sama anaknya. Kan tertawan itu. Kalau mau pulang, dijemput sama anaknya. Mau kamar mandi, diantar sama anaknya. Mau makan, disuap sama anaknya. Ganti baju, digantikan sama anak atau istrinya. Betul-betul tertawan. Maka ketika seorang itu masuk di umur 90 tahun ke atas, maka orang itu menjadi tawan Allah. Dan ini pertanda baik bagi orang yang taat tadi, karena dia semakin akan hidup di situ. Syekh Al-Qaradawi meninggal di umur 95 tahun. Perhitungan Arabnya dia lahir 1926, meninggal 2022. Ada lagi ulama negeri kita ini Syekh Yafi namanya, itu lahir 1926, meninggal 2023, hampir 1 abad. Betul-betul tertawan. Ketika orang itu tertawan, maka dia tak bisa kemana-mana, akan ngikut kata orang yang menawarnya. Di sini saja, makan ini, jangan ini, lakukan ini. Itu yang dilakukan pada orang tertawan. Maka kita yang sampai nanti umur itu, maka kita akan tertawan, dan itu adalah orang yang bertanda baik bagi kehidupan dia. Nah dia sadar. Maka itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang, amalnya baik. Wa syarrun nas, seburuk-buruk orang adalah orang yang umurnya panjang, wa sa'a amaluhu, dan buruk amalnya. Apa yang berbeda di antara dua jenis manusia ini? Pada hadis yang pertama kita bacakan tadi, yaitu ada orang yang dipakai oleh Allah sehingga sebelum dia meninggal dimudahkannya untuk beramal. Jadi kalau tanda itu ada pada diri kita, sekarang kenapa saya mudah untuk beramal? Sekarang saya kenapa pengen sekali untuk sholat? Kenapa pengen sekali untuk baca Al-Quran? Kenapa tak pengen lagi
keindahan alam semesta ini. Karena Allah sedang mempersiapkan diri dia itu untuk menuju gerbang kebaikan. Karena yang kita tunggu nanti adalah husnul khotimah. Tapi kalau berlaku pada diri seorang muslim, masuk umur 40 tak sadarkan juga, masuk umur 50 sama saja, masuk umur 60, 69 semakin payah susah dia untuk beribadah. Ini pertanda orang itu sedang tidak dipakai. Kalau tak dipakai Pak Ibu, kita bekerja di perusahaan umpama, maka kita bisa jadi akan dikeluarkan, akan dipecat, gaji tak bertambah, relasi tak bertambah banyak, karena tak dipakai. Tapi coba tengok kawan kita yang pakai, diberi tanggung jawab ini, beri tanggung jawab ini, beri ini, menjadi orang kepercayaan. Begitu juga dengan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dipakai, akhirnya sebelum dia meninggalkan dunia ini, ditutuplah usianya itu dengan penutupan yang baik, yang kita sebut dengan husnul khotimah, penutupan yang baik. Inilah yang diinginkan oleh setiap manusia. Tapi terkadang manusia itu tak mau berusaha. Keinginan untuk husnul khotimah itu tinggi, sangat besar, tapi tak mau mencapai untuk itu. Ditaruhlah kalau malam ini mungkin berat bagi sebagian orang, tapi kan ada ibadah yang lain. Tarawih dia mesti juga ikut, bersubuh juga, kemudian dia bertahan di masjid habis itu pengajian, kemudian bertahan lagi dengan salat Isra awal duha, tambah lagi nanti dengan tilawahnya. Seharusnya begitu cara dia untuk mendapatkan husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu tak datang tiba-tiba, mesti ada usaha untuk mencapai ke sana. Ya itulah nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, tak datang tiba-tiba. Sebagian orang itulah salah berpikir, kalau mati saya baik, nanti baik juga hati saya, tak perlu saya berbuat baik. Bisa begitu? Mana bisa begitu? Karena ketetapan Allah itu tak pernah tahu kita. Yang kita usahakan adalah bagaimana cara untuk mendapatkan itu. Memang rezeki sudah ditentukan, tapi kalau dicari, dapat dia. Rezeki saya ini sudah ada di Ustaz. Kalau memang saya itu ditakdirkan Allah kaya saja. Habis itu ungkang kaki di rumah, kaya dia, mana bisa? Nah begitulah. Hidayah itu dicari. Untuk mendapatkan husnul khotimah itu dicari. Ada usaha kita untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahuinya? Salah satunya dengan memperhatikan umur yang Allah berikan tadi. Satu lagi, ada orang yang pada umumnya orang itu ketika masuk usia senja tadi, dia akan pikun. Karena ayat memang demikian mengatakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tengok nanti surat An-Nahl ayat 70. Wallahu khalaqakum, dan Allah yang menciptakan kalian. Summa yatawaffakum, kemudian wafatkan kalian. Wa minkum man yuraddu ila arzalil umri. Ada di antara kalian yang Allah panjangkan umurnya, likaila ya'lam, agar dia tidak mengetahui ba'da ilmin syai'a, setelah dia mengetahui sesuatu itu. Artinya kalau sekarang kita sering lupa, itu hal yang wajar. Dulu kok ingatan Pak Haji, tapi sekarang kok sering lupa. Perlu tak kita mengeluh? Jangan, tidak perlu. Karena memang itu sunatullah. Orang yang akan memberi umur panjang itu dia akan lupa. Maka inilah seorang anak, inilah kewajiban anak. Dia mesti paham, mesti tahu. Orang tuanya itu sudah 3 kali dia menyebut kata yang pertama, kata yang sama itu. Sampai bosan anak tu ada, ampulah ya aku. 3 kali. Kadang bahasanya kata lagi, ampulah gaib, tapi guna gaib. Padahal sebenarnya tak pengen seperti itu. Ada satu kisah Bapak Ibu. Jadi seorang bapak duduk dengan anaknya di taman. Kemudian terbanglah burung gereja, kalau bahasa kitanya, hinggap di bunga. Ditanya sama bapaknya, itu apa nak? Itu burung gereja. Kemudian burung itu pindah ke daun. Tanya lagi sama bapak itu apa nak? Itu burung gereja yang bapak tanya tadi. Kemudian burung itu pindah lagi ke rumput-rumputan. Tanya lagi, itu apa nak? Itu burung yang sebut tadi. 3 kali Pak. Yang keempatnya, burung itu terbang agak jauh sedikit. Itu apa nak? Umar Rahma ini, bapak ini. Kemudian kata ayahnya, dia pergi ke rumah sebentar, ngambil catatannya. Di tempat yang sama 50 tahun yang lalu, ketika kamu usia 5 tahun, kamu gak bertanya, Bu,
gereja ini. Kata kamu, ini apa ya? Itu burung nak. Setiap kali engkau bertanya burung itu, saya peluk kamu, kasih sayang. Merinding saya juga. Karena terjadi di dunia nyata. Kalau ayah yang sampai 2 kali 3 kali, anak itu bentak. Karena anak tidak paham. Itu masalahnya. Karena dia tak memahami berbakti kepada orang tua. Kemudian cerita burung tadi. Kemudian tanya lagi 2 kali, itu apa ya? Itu burung tadi yang kau tanya anak. Semakin dipeluk oleh ayahnya ini, semakin sayang dia. Yang ketiga, itu apa ya? Nah, apa ya? Itu burung sampai 10 kali kamu tanya, bapak tak pernah marah soalan kepada. Ini catatannya, kata ayahnya tadi. Lalu kemudian setelah itu menangislah anak ini. Wahai ayahku, betapa banyaknya dosa saya terhadap dirimu ini. Nah, itu yang dihadapi oleh orang tua nanti. Ya, semakin bertambah umurnya, semakin berkurang pengetahuan, semakin sampai habis pengetahuan itu. Nah, ketika anak tadi tak paham usia orang tuanya, memasuki usia fase lemah tadi, maka jadilah orang tua itu orang tua yang sengsara, diakibatkan oleh anaknya. Maka itu sebabnya sebagai besar orang tua itu tak mau tinggal dengan anaknya. Walaupun rumah anak itu besar, dia mau tinggal sendiri. Betul atau salah itu? Betul kan? Tak mau dia dibawa, karena dia paham nanti ini pasti anak ini. Karena dia paham ini sampai 3 kali. Saya juga tinggal orang tua dengan mertua saya sudah berumur hampir 70 tahun. Memang sampai 3 kali disebutnya. Nah, itu lagi. Tapi kalau sudah tinggi, berdosa. Kalau tak sudah tinggi, ada juga yang jengkel. Itu yang ditahan. Biar aja lah dia bicara itu. Pura-pura peka aja lah. Nanti kalau apa lagi, sampai 3 kali tutup itu. Kalau itu udah tutup. Ambil sendal, nanti ambil orang. Sendal udah masuk ke dalam. Itulah umur tadi. Jadi umur ini menjadikan pertanda semakin lemah sampai akhirnya nanti kita pun meninggalkan dunia yang fana ini. Inilah sekelumit yang kami dapat sampaikan tentang rahasia umur yang mesti dipahami oleh orang-orang beriman. Fase atau step demi step masa itu sangat berharga untuk dipelajari. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, jam 3:50. Soto masih banyak. Kita pakai soto loh, Pak. Bu, sini Bu soto. Kasih satu ya Bapak tuh. Kecapnya Bu. Itu udah kecap nih dah. Buras, tolong kasih kecap Buras. Bu, tolong kasih kecap Bu. Ini itu depan mata tuh kecap. Ini bujur punya ya? Iya, udah bernasi tuh. Itu bujur punya tuh. Jeruknya Bu. Jeruk berapa Bu? Pokoknya Untuk Bapak nah Bu, dikasih. Kita udah pada banyak sini. tambah kuahnya nih. Sit. Apa Bu? Tolong Bu, minta ke sini Bu. Soto aku tuh. Minta. Soto tuh nggak kasih anak.